Halo Sobat Binginan, jumpa lagi channel YouTube Bocah Binginan. Kali ini video ini mau membahas salah satu hal yang penting dalam merawat motor 2 tak ya, yaitu pemilihan oli samping. Hari ini kita bahas oli samping ya. Motor 2 tak tuh penting banget menggunakan oli samping. Nah, itu ada beberapa tipe oli samping, itu yang semi sintetik, ada juga yang full sintetik ya. Kebetulan motor ini untuk harian saya menggunakan oli dari Motul ya, Motul 510 ini. Kita bacakan speknya ya, by data aja nanti, karena motor ini hanya harian. Ada juga motor yang saya pakai Samurai, nanti kita komparasikan dengan oli samping harga 100-an, di bawah 200. Tiada sama Samurai itu kan 300-an ya, kurang lebih lah 300, naik bawahnya kurang lebih 300. Nah, ini kenapa saya milih Motul 510 untuk harian. Itu yang pertama, harganya terjangkau, dan karena mesinnya juga masih standar, saya rasa spesifikasi yang ada di Motul 510 ini masih layak lah untuk harian. Kemudian untuk Motul ini belakangan ini banyak sekali olinya yang palsu ya. Teman-teman hati-hati kalau beli oli yang beredar di pasaran, itu banyak juga yang KW-nya. Itu kalau saya menemukan yang KW, mungkin nanti bisa kita bandingkan yang ori sama yang KW ya. Kemudian bicara Motul 510 ini, Motul 510 ini sekarang udah dikeluarkan pabrikan Vietnam ya, enggak lagi dari Perancis. Apakah spesifikasinya turun, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini langsung saja kita bahas spesifikasi Motul 510. Oh ya, saya sengaja merekam untuk video kali ini di malam hari, karena saya juga mau ngetes performa naik mode dari kamera DJI Osmo Action 5 ya. Nah, seperti ini hasilnya ya untuk di malam hari. Oke, langsung saja kita bahas untuk oli samping Motul 510 ya. Untuk tampilannya seperti ini. Tampak depannya seperti ini, kemudian tampak belakangnya ini ya. Nah, ini untuk spesifikasi Motul ini ada tekno sintesis. Itu kalau di Motul itu semi sintetik ya, belum full sintetik. Kemudian protection, performance, anti-smoke, deposit control, kemudian untuk ukurannya 1 liter. Nah, ini untuk keterangannya premix atau oil injection. Nah, ini bisa dicampur ke bensin ataupun ke tangki oli samping. Nah, ini bisa 2 fungsi nih. Kemudian untuk oli ini sudah API TC, kemudian ISO LEGD, kemudian untuk jasonya udah jaso FD ya. Nah, itu API TC itu standar dari Amerika, kalau jaso FD itu standar dari Jepang. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang produsennya dari Vietnam. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini bungkusnya. Mari kita bahas untuk
spesifikasinya yang tadi kita sampaikan, ada APTC, kemudian JASO FD apa itu. Nah, itu kita jelaskan dengan data ya. Ya, kita bahas untuk spesifikasinya baik data ya. Untuk oli modul 510 ini memang peruntukannya untuk 2 tak. Standarisasinya sudah APTC, JASO FD. Nah, nanti kita bahas seperti apa, ini dijelaskan untuk two-stroke engine untuk mesin 2 tak ya. Kemudian tadi standarnya APTC, JASO FD, itu kita jelaskan. Untuk APTC itu standar American Petroleum Institute untuk oli mesin 2 tak ya, yang menetapkan tingkat kinerja deterjen. Itu udah bagus itu dari standarnya. Kemudian untuk JASO FD itu standarisasi dari Jepang atau Japanese Automotive Standard Organization yang lebih tinggi ya untuk 2 tak. Itu persyaratan yang ketat untuk sebuah oli samping, sehingga tidak diragukan lagi untuk performa motor 510 ini ya. Kemudian untuk rekomendasi mixing rasionya dari 2% sampai 4% ya, itu perbandingan untuk per liternya. Kemudian untuk colornya, visualnya, warnanya hijau ya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas spesifikasi dari oli ini ya. Oli ini itu ada density, viscosity, kemudian flash point. Nah, kita bahas untuk density oli samping ya. Ini istilahnya itu sebenarnya untuk density itu pengukuran berat jenis atau massa per volume oli tersebut. Nah, itu kalau pada modul 510 ini pada suhu 20 derajat itu di datanya 0,857 ya. Itu lebih rendah dari air. Kalau air itu 1000 kg per meter kubik ya. Itu lebih ringan, sehingga kalau dia mengapung. Nah, kalau definisi density itu kepadatan atau berat jenis, ukuran sebanyak massa yang terkandung dalam suatu volume tertentu dari zat. Nah, itu keterangan dari definisi density seperti itu. Kemudian untuk viscosity itu, kalau viscosity itu lebih pada ke ukuran kekentalan atau ketahanan oli ya, yang menunjukkan kemampuan oli itu ketika panas seperti apa. Nah, kalau yang memang semakin panas itu oli semakin cair. Untuk viscosity itu untuk mengukur, nah itu viscosity-nya di modul 510 ini di 40 derajat atau 104 derajat Fahrenheit, itu di 64,0 mm per segi ya. Kemudian di 100 derajatnya di 9,6. Nah, itu menunjukkan di 100 derajat itu belum terlalu cair ya. Nanti kita coba bandingkan dengan oli. Kalau ini kan kita tidak ada perbandingannya ya. Tapi untuk 9,6 itu sudah bagus dibandingkan oli yang lainnya ya. Nah, kemudian untuk viscosity index itu ukuran seberapa stabil kekentalan ya oli terhadap perubahan suhu. Itu kalau di modul ini indeksnya 132,0 ya. Kemudian kita bahas untuk flash point-nya. Untuk flash point itu suhu terendah di mana uap di atas permukaan oli akan menyala saat jika ada sumber api ya. Semakin tinggi nilai flash point oli itu semakin baik, karena menunjukkan ketahanan oli pada suhu tinggi di daerah kerja mesin ya.
flashpoint itu penting, semakin tinggi itu semakin bagus ya, karena titik nyala itu kan akan, karena semakin tinggi semakin tinggi untuk flashpointnya, semakin dia melindungi dari keausan atau risiko panas itu semakin baik, sehingga menunjukkan ketahanan oli itu operasional dari mesin, kinerjanya tetap terjaga ya. Nah itu untuk flashpoint di modul 510 ini cukup baik ya, di titik menyalanya di 144 derajat, sehingga aman sekali untuk motor-motor yang speknya standar ataupun masih porting. Menurut saya masih oke ya. Kemudian untuk pencampuran olinya juga disarankan tadi untuk persentasenya 2-4% per liter ya. Nah itu nanti teman-teman ya, kalau feelingnya sudah bagus biasanya cuma pakai tutup botol itu sudah bisa, tapi lebih akurat lagi sesuai rekomendasi pabrikan, dihitung lagi ya, agar nanti risiko ngejim atau dan lain sebagainya itu terminimalisir. Nah itu untuk pembahasan spesifikasi dari Moto 510 kurang lebih seperti itu. Untuk density, viscosity itu yang diperhatikan ya, viscosity-nya itu di 40 derajat, kemudian di 100 derajat seperti itu. Kalau menurut saya kali ini sudah cukup ya untuk harian motor-motor 2 tak. Ini sehingga sepengalaman saya selama menggunakan Moto 510 ini belum kejadian ngejim. Itu mungkin sedikit penjelasan terkait data oli modul 510 ini. Oke, seperti itu penjelasan pemilihan oli samping yang saya gunakan ya. Kemudian mungkin kalau teman-teman masih kurang yakin dengan ditakar di oli samping, atau karena kan oli pom itu juga pengaruh ya, kalau masih normal pasti oli yang dikeluarkan sesuai ya, tapi karena umur biasanya settingan pompa olinya sudah banyak yang aus. Mungkin nanti dicek juga kalau teman-teman masih berjalan jauh, touring atau kemana tuh, kalau memang lebih amannya di tangkinya dicampur oli samping ya. Bisa oli sampingnya, kalau saran saya kalau bisa yang full sintetik yang masuk ke tangki, jadi pasti anti ngejim lah nanti. Karena selama ini saya menggunakan Motul 510 belum pernah, tapi ya amit-amit jangan sampai kejadian itu ngejim, saya belum mengalami ya, walaupun saya pakai jauh Solo, Jogja, PP itu dengan pemakaian yang wajar-wajar saja, masih aman ya dengan mesin standar ya. Pakai Moto 510 itu masih rekom lah. Tapi kalau memang penggunaannya yang ekstrim, nah itu saran tangkinya dicampur oli samping. Kalau bisa yang full sintetis ya, kayak Samurai, terus Castrol A747, terus kemudian Motul 800 ya, yang itu yang full sintetis, yang tidak bisa dicampur, yang harus dicampur di tangki. Nah itu yang direkom. Tapi kalau memang yang Motul ini 510 masuk di tabung oli samping, kemudian dimasukkan ke
tangki, ya nggak apa-apa karena di pabrikannya sudah merekomendasikan bahwa itu bisa dicampur ataupun dipisah. Nah itu mungkin itu sedikit gambaran buat teman-teman semua yang merawat motor 2 tak agar jauh dari kata nge-gym ya. Kalau sudah nge-gym pasti teman-teman 2 tak itu paham rasanya seperti apa. Nah itu ini salah satu perawatan yang sangat penting dalam pemilihan olinya juga harus sesuai kendaraan, apalagi kendaraan kita sudah umurnya sudah tua-tua, nah itu kita harus telaten untuk merawatnya. Nah, mungkin itu pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ikuti terus channel Bocah Pinginan agar channel ini bisa berkembang untuk teman-teman referensi aja lah. Kalau saya ada salah ya boleh komen yang benar apa, nanti kita perbaiki di video-video selanjutnya. Mungkin itu dari Bocah Pinginan, salam pinginan, sehat selalu, see you.